Renungan Harian GBI IFLC Tangerang, Senin 13 April 2026. Tema: Penyangkalan diri, syarat mutlak mengikut Kristus. Pembacaan firman. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Markus 8:34. Pembahasan. Dalam kehidupan ini, setiap orang pasti memiliki keinginan, ambisi, dan rencana pribadi. Kita ingin hidup nyaman, dihargai, dan terhindar dari penderitaan. Namun, ketika Tuhan Yesus memanggil seseorang untuk menjadi pengikutnya, Ia tidak menawarkan jalan yang mudah. Dalam Markus 8:34, Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Penyangkalan diri sering disalahartikan. Banyak orang berpikir itu berarti tidak menyukai diri sendiri, atau harus menolak semua keinginan pribadi. Padahal, maksud ajaran Yesus adalah mengutamakan kehendak Tuhan dibandingkan keinginan kita sendiri. Dengan kata lain, kita tidak lagi menempatkan diri sebagai pusat hidup, tetapi menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam segala hal. Seorang murid sejati tidak berjalan menurut kemauannya sendiri, tetapi setia mengikuti gurunya kemanapun ia pergi, dan melakukan apa yang diperintahkan. Demikian pula kita sebagai pengikut Kristus, ketika kita menyangkal diri, berarti secara otomatis telah menyerahkan seluruh keinginan pribadi kita, dan berkata, "Tuhan, biarlah aku melakukan apa yang menjadi kesukaan-Mu." Dunia mengajarkan kita untuk mengejar kepuasan diri, membela hak kita, dan mengutamakan kepentingan pribadi. Tetapi Kristus mengajarkan hal yang sebaliknya, yaitu penyangkalan diri. Yesus sendiri adalah teladan terbesar dalam penyangkalan diri. Ia memiliki kuasa, kemuliaan, dan kedudukan sebagai anak Allah. Tetapi ia rela merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia tidak mempertahankan haknya, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya. Ketika Yesus berkata, "Pikullah salibmu," itu bukan hanya simbol penderitaan, tetapi juga simbol ketaatan total. Pada zaman itu, salib adalah alat kematian. Jadi, memikul salib berarti siap mematikan keinginan pribadi. Memikul salib juga berarti berani taat, menyangkal keinginan diri yang salah, dan tetap berjalan di jalan Tuhan apapun risikonya. Dengan kata lain, kita rela mengikuti Tuhan, sekalipun harus melewati berbagai masalah, cobaan, kesulitan, dan penderitaan. Perenungan. Apakah saya telah menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini? Apakah selama ini aku masih menjadikan diriku sebagai pusat hidupku? Apakah aku benar-benar mengikuti Tuhan, atau hanya mengikuti keinginanku sendiri sambil membawa namanya? Penerapan. Pesan pada hari ini, dalam kehidupan sehari-hari, penyangkalan diri dan memikul salib sering terlihat dalam hal-hal sederhana. Saat kita ingin membalas perkataan orang lain, tetapi memilih diam dan mengampuni, disitulah kita sedang menyangkal diri. Ketika kita punya rencana sendiri, namun belajar berdoa dan mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu, disitulah kita mulai menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup. Quotes. Menjadi pengikut Kristus bukan tentang menjalani hidup yang mudah, tetapi tentang hidup yang taat meski harus berkorban. Doa dan permohonan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Mengajari kami untuk memahami dengan benar akan konsep penyangkalan diri. Bapa, kuatkan iman kami untuk selalu percaya padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pedoman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Yosua 1:8.